Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aulia Azhar. Dari kelompok 7 ingin mempresentasikan atau menjelaskan teori tentang konflik Manikebu versus Lekra. Yang pertama, pengenalan. Pada sejarah perkembangan seni rupa terdapat kejadian yang dimana berkaitan dengan perseteruan antara dua kelompok kesenian yang mempengaruhi sejarah perkembangan sejarah seni rupa. Dan bagaimana seni itu nanti dipandang, dua kelompok ini ialah Manifesto Kebudayaan Manikebu dan Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra. Konflik di antaranya berlangsung sekitar era 1950 sampai 1965 dan terjadi akibat masing-masing memiliki pandangan berbeda akan ideologi juga kultural mengenai fungsi dan arah perkembangan seni di Indonesia di kala itu. Langsung ke mind map atau peta konsepnya, yaitu latar belakang, pengertian, akar konflik, tokoh-tokoh penting, temuan karya bersejarah seperti seni lukis, monumen, dan patung kriya, dan arsitektur. Lanjut ke latar belakang. Konflik Manikebu versus Lekra ini muncul pada masa setelah kemerdekaan ketika Indonesia sedang membangun identitas nasional, termasuk dalam bidang seni dan kebudayaan. Pada periode ini, seni tidak hanya dipahami sebagai bentuk ekspresi tetapi juga dianggap sebagai alat pembangunan bangsa. Di tengah suasana politik yang kuat, terutama dengan meningkatnya pengaruh ideologi kiri, muncul dua kelompok seniman yang memiliki pandangan bertolak belakang mengenai peran seni dalam masyarakat. Perbedaan inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik kebudayaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Lanjut ke pengertian Lekra. Yang pertama, Lekra. Lekra ialah organisasi kebudayaan pada tahun 1950 dan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Organisasi ini mengusung gagasan bahwa seni harus berpihak pada rakyat kecil, menjadi alat perjuangan sosial dan melayani kepentingan revolusi. Lekra menolak seni yang dianggap murni atau individualitas, serta mendorong seniman untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan rakyat melalui metode realisme sosialitis. Bagi Lekra, seniman bukan hanya pencipta karya, tetapi juga pejuang ideologi. Nah, pengertian menurut Manikebu, sebuah deklarasi kebudayaan yang dikeluarkan pada tahun 1963 oleh sekelompok seniman dan intelektual yang menolak campur tangan politik dalam seni. Mereka menegaskan bahwa seni harus berlandaskan pada nilai humanisme universal, yaitu menempatkan kemanusiaan sebagai pusat perhatian. Manikebu menyatakan bahwa karya seni harus lahir dari kebebasan berpikir, kreativitas individu, dan nilai moral, bukan hanya dari tekanan politik atau tuntutan ideologi tertentu. Gerakan ini menolak dominasi kekuasaan dalam dunia seni dan menekan otonomi penuh bagi seniman. Selanjutnya, akar konflik. Akar konflik berawal dari perbedaan mendasar mengenai fungsi seni, seperti Lekra yang memandang seni sebagai alat perjuangan politik dan sosial, berpihak kepada rakyat serta mendukung revolusi. Dan Manikebu memandang seni sebagai ekspresi bebas berdasarkan nilai kemanusiaan, moralitas, dan kreativitas pribadi. Karena perbedaan tersebutlah kedua kelompok ini saling menuduh satu sama lain, di mana Lekra menganggap Manikebu sebagai kelompok borjuis liberal, sedangkan Manikebu menilai Lekra terlalu politis dan represif dalam mengatur dunia seni.
Lekra mendapat dukungan dari politik karena punya relasi dengan PKI, sedangkan Manikebu mengalami pembatasan bahkan sampai sempat dilarang oleh Presiden Soekarno kala itu. Konflik di antaranya mulai mereda setelah peristiwa gerakan G30S PKI yang merupakan kejatuhan dari Partai Komunis itu sendiri. Setelah Lekra bubar, tokoh-tokohnya ditangkap atau disingkirkan karena memang beberapa pendiri Lekra ialah petinggi dari komunis atau PKI, serta para tokoh Manikebu kembali memperoleh ruang di dalam dunia sastra Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Sabrina Lusri Piliang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tersebut, yaitu tokoh-tokoh penting. Dari sisi Lekra ada Rival Alpin, Khairil Anwar, Jotoh, Pramudia Anantatur, dan juga Basuki Risobowo. Dan di sisi Manikebu ada Mokhtar Lubis, Taufik Ismail, Habib Yasin, Wiratmo Sukito, dan juga Gunawan Muhammad. Temuan karya sejarah. Seni lukis Kubu Lekra. Lukisan realistik yang menggambarkan penderitaan buruh, tani, dan semangat revolusi. Contohnya adalah karya-karya Heng Ngantung dan Basuki Risobowo. Yang kedua, Kubu Manikebu. Karya yang lebih beragam, termasuk kecenderungan ke arah seni abstrak dan eksperimen individu yang tidak terikat tema kerakyatan. Selanjutnya, monumen dan patung. Masa ini ditandai dengan pembangunan monumen-monumen bernuansa heroik, realistik, atas dukungan pemerintah yang saat itu cenderung sejalan dengan visi kerakyatan. Dan yang terakhir adalah kriya dan arsitektur. Desain-desain bangunan dan poster propaganda sangat dipengaruhi oleh estetika revolusioner untuk memobilisasi massa. Baik, di sini ada peninggalan karyanya berdasarkan sumber lain, yaitu kita bisa lihat di sini ada Lekra dan juga Manikebu. Bisa teman-teman buka pada link tersebut. Terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.